Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk siswa kelas 8 yang saat ini akan mempersiapkan diri pada penilaian harian atau ulangan harian yang pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Mari kita akan masuk ke pembahasan kuis yang kedua. Anak-anak hebat, pada kuis yang kedua kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kita mulai dari soal nomor 1. Anak-anak hebat, di sana disebutkan pada soal yang nomor 1, burung dapat terbang melayang di udara. Disebabkan alasan-alasan berikut ini, kecuali. Oke, anak-anak hebat, kita lihat. Di sana jawabannya adalah yang diminta adalah yang salah. Berarti yang salah. Burung memiliki sayap yang berbentuk airfoil. Itu jelas sekali benar. Kenapa burung yang memiliki airfoil itu bisa membantu terbang? Ya, seperti kita ketahui bahwa burung itu memiliki bentuk sayap yang melengkung, sehingga memungkinkan udara untuk mengalir di atas sayap lebih cepat daripada di bawahnya, sehingga akan menimbulkan gaya angkat gaya dorong yang efektif ketika burung tersebut terbang. Maka yang pertama itu benar. Karena diminta yang salah, maka kita lanjut yang berikutnya. Memiliki tubuh yang sangat ringan dan kuat. Ini juga membantu untuk terbangnya burung. Berikutnya yang ketiga, memiliki sayap yang pendek. Nah, ini tidak mendukung. Tapi kita bandingkan dulu dengan jawaban yang terakhir. Adanya gaya dorong ke atas dan ke bawah. Nah, ini dipengaruhi oleh struktur daripada sayap tadi. Berarti jawaban nomor 1, karena diminta yang salah, berarti jawabannya adalah pilihan yang ketiga. Memiliki sayap yang pendek. Oke, anak-anak hebat. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan jenis-jenis hewan di bawah ini. Oke, kita lihat pertanyaannya apa. Hewan yang memiliki dua jenis rangka, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Exos itu adalah memiliki rangka luar, endoskeleton itu adalah rangka dalam. Jadi kalau kita lihat di sini, hewan pertama gajah. Seperti kita tahu bahwa gajah itu memiliki rangka dalam saja. Berarti yang mengandung nomor 1 udah pasti salah. Kita lihat di sana ada kura-kura. Kura-kura, penyu, dua hewan ini memiliki rangka dalam dan rangka luar. Oke, jelas sekali jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3, pilihan yang kedua. Anak hebat, kita lanjut ke soal nomor 3. Tuh, di soal nomor 3 disebutkan gajah memiliki inersia, kelembapan yang jauh lebih besar dibandingkan rusa. Jadi anak-anak hebat, inersia atau kelembaman ini adalah hukum Newton 1. Sedikit untuk anak ketahui bahwa inersia ini kondisi mempertahankan keadaan diam atau kemampuan untuk bertahan dalam posisi yang diam. Kenapa di sini gajah memiliki kemampuan bertahan untuk posisi diam atau memiliki kelembaman yang jauh lebih besar daripada rusa? Itu ditentukan oleh bobot atau massa tubuh gajah yang besar. Jadi secara logika, rusa lebih ramping sementara gajah lebih besar atau lebih berat. Ingat di sini adalah bobotnya ya, beratnya bukan ukuran. Jadi jawaban yang tepat di sini, gajah memiliki bobot tubuh yang besar. Berarti seperti kita ketahui, bobot atau massa itu sebanding dengan momen inersia. Sebanding dengan momen inersia, yaitu kelembaman. Jadi semakin besar massanya maka sulit untuk bergerak. Jadi untuk kita ketahui bahwa benda yang berat, yang memiliki bobot yang besar itu akan lebih sulit bergerak. Maka di situ pergerakan rusa akan lebih cepat. So, jawaban nomor 3 adalah pilihan yang pertama. Next, soal yang keempat. Anak-anak hebat, di sini ada beberapa pernyataan yang berhubungan dengan ikan. Oke, kita lihat. Yang diminta dari pernyataan 1, 2, 3, dan yang keempat, di sana yang mendukung supaya ikan dapat melakukan berbagai gerakan di dalam air. Mari kita lihat yang pertama.
Sebagian ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. Nah, ini memungkinkan ikan untuk bergerak lebih di dalam air lebih leluasa. Berarti jawaban nomor 1 benar. Next, berikutnya yang kedua. Sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver di dalam air. Nah, ini jadi ikan bisa melakukan gerak ke atas dan ke bawah dan mempertahankan posisi tubuh yang seimbang berkat keberadaan sirip sehingga dia mudah melakukan manuver dalam air. Dan nomor 2 pun benar. Nah, yang ketiga, ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Nah, ini yang salah. Justru ekor dan sirip ikan itu untuk membantu. Kalau menahan laju air berarti dia akan sulit bergerak di situ. Jadi, dan bentuk yang terakhir, yang keempat, bentuk streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan dalam air. Nah, ini bentuk streamline ini mengurangi, justru hambatan air itu dikurangi supaya dia bergerak. Jadi, dari keempat pilihan tersebut, yang benar adalah pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan keempat. So, jawabannya adalah pilihan yang kedua, yaitu 1, 2, dan 4. Next, berikutnya soal yang kelima. Tetap semangat, anak-anak hebat. Kita lihat. Saat terbang di udara, gerakan burung tersebut dapat dijelaskan dengan hukum ketiga Newton. Oke, anak-anak bisa googling bahwa hukum ketiga Newton itu memiliki konsep yaitu aksi-reaksi, di mana disebutkan pada hukum 3 Newton, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksinya, yang memiliki nilai yang sama tetapi arah keduanya berlawanan. Nah, jelas di sana jawabannya benar itu nilai dari gaya aksi dan reaksinya adalah sama. Nah, dan bekerja berlawanan ini adalah supaya burung pada saat terbang itu stabil, jadi tidak berat sebelah atau tidak hanya berat ke atas dan sebagainya. Sehingga jawabannya tepat untuk gerak burung saat terbang sesuai dengan hukum Newton, yaitu nilai gaya aksi dan reaksinya sama sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara. Tetap menyimak, so jawabannya adalah jawaban yang pertama. Oke, soal yang keenam. Perhatikan data berikut ini. Nah, oke, kita sudah masuk ke gerak tumbuhan. Yang ditanya di sini adalah gerak nasti. Oke, seperti yang ketahui. Ya, kita lihat yang pertama, mengatupnya daun kantung semar karena adanya sentuhan. Yang kedua, mengatupnya daun putri malu. Dan yang ketiga, daun bunga kupu-kupu menutup di waktu malam. Dan gerak akar masuk ke dalam tanah. Oke, jadi kita kaji satu-satu. Yang diminta adalah gerak nasti. Nah, untuk yang pertama, mengatupnya daun kantung semar karena adanya sentuhan, ini termasuk kategori seismonasti. Next, berikutnya yang kedua, mengatupnya daun putri malu karena disentuh. Itu juga gerak seismonasti. Dan ketiga, daun bunga kupu-kupu menutup di waktu malam hari, itu kategorinya niktinasti. Jadi 1, 2, dan 3 adalah gerak nasti. Bagaimanakah yang keempat? Gerak akar masuk ke dalam tanah. Itu karena pengaruh gravitasi bumi, berarti dia termasuk geotropisme. So, yang bukan gerak nasti adalah nomor 4. Berarti jawabannya yang tidak mengandung nomor 4, yaitu pilihan nomor pertama, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Membengkoknya ujung batang pada peristiwa fototropisme. Jadi perlu kita tahu dulu bahwa fototropisme itu gerakan tumbuhan yang cenderung menghadap ke matahari, condong ke arah matahari. Oke, kita lihat. Seperti anak-anak ketahui bahwa pohon yang condong ke arah matahari, artinya pertumbuhan yang tidak terkena matahari itu lebih cepat daripada pertumbuhan yang terkena matahari. Ingat, itu mirip dengan konsep bimetal yang kita pelajari pada kelas 7 tentang pemuaian. Ingat, bimetal ketika kena panas, bagian yang panjang itu akan melengkung ke arah yang lebih pendek sehingga dia condong ke arah yang lebih pendek. Nah, kita lihat pada fototropisme dia condong ke arah matahari, berarti arah matahari itu lebih pendek ketimbang yang
jauh atau yang tidak terkena matahari. Kenapa bisa seperti itu? Pada tumbuhan itu terdapat hormon yang namanya hormon pertumbuhan, yaitu auksin. Kerja daripada hormon auksin itu akan terganggu jika terkena sinar matahari. Sementara yang tidak terkena sinar matahari atau kurang terkena sinar matahari, dia akan bekerja dengan efektif atau bekerja lebih cepat. Sehingga yang tidak kena matahari tumbuhnya akan lebih cepat ketimbang yang terkena matahari. Yang terkena matahari, kerja hormon auksinnya akan terhambat. Sehingga yang lebih panjang adalah yang jauh dari matahari, yang terkena sebagian atau tidak terkena sinar matahari. Yang terkena sinar matahari akan lebih pendek. Jadi mirip dengan konsep bimetal, maka dia akan melengkung ke arah yang lebih pendek. Yang lebih pendek yang mana? Yang mengarah ke matahari. Itulah penyebabnya maka pada gerak fototropisme tumbuhan itu akan melengkung ke arah matahari. Oke, jelas ya? Berarti jawaban yang tepat di sini, sel-sel batang yang tidak terkena sinar matahari tumbuh lebih cepat dari sel batang yang terkena sinar matahari sehingga membengkok. Jadi yang tidak terkena yang jauh akan membengkok ke arah yang terkena sinar matahari yang pertumbuhannya lebih lambat. Jawabannya adalah pilihan yang keempat. Oke, next soal yang ke-8. Nih, dilihat. Kita lihat di soal nomor 8, ini gambar gerakan bulu serbuk menuju sel telur. Jadi ada bulu serbuk sari itu menuju sel telur pada tumbuhan. Ini termasuk dengan gerakan apa? Oke. Jelas sekali dalam pilihannya. Di situ ada fotonasti, itu karena cahaya. Nitinasi tadi sudah dijelaskan. Ya, itu karena seperti pada tumbuhan kupu-kupu tadi ya. Itu juga, dan berikutnya ada tikmonasti, itu peristiwa membelit, di sana tidak. Ini karena pengaruh zat kimia, maka jawabnya adalah kemotropisme. Oke, karena pengaruh zat kimia dan gerakannya ditentukan oleh arah rangsang, maka yang tepat adalah kemotropisme. Berikutnya soal yang ke-9. Anak-anak bisa lihat di sana ada gambar tumbuhan yang nampak daun dan ada akarnya, nampak sinar matahari. Nah, dari gambar tersebut, nomor 1 itu tumbuhan yang mengarah ke matahari. 2 adalah akar dari tumbuhan. So, berarti gerak apakah yang nomor 1 yang mengarah ke matahari? Pada nomor sebelumnya sudah jelaskan bahwa nomor 1 itu adalah gerak fototropisme. Gerakan yang disebabkan oleh fotocahaya yang arahnya ditentukan oleh arah rangsang, yaitu arah sinar matahari. Sementara yang nomor 2 itu arah akar. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya arah akar menuju ke pusat bumi. Berarti pengaruh dari gravitasi yang kita kenal dengan geotropisme. So, jawaban yang nomor 9, 1 adalah fototropisme, 2 adalah geotropisme. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang ketiga. Mantap. Next, berikutnya yang soal ke-10. Anak-anak hebat, kita lanjut. Secara berturut-turut, jenis rangsangan dari gerak fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Nah, ini gerak taksis ya anak ya. Gerak taksis ini memungkinkan seluruh anggota tubuhnya bergerak. Nah, kalau gerak fototaksis tadi sudah jelas. Foto itu cahaya. Oh, sama ya, keempat pilihan. Pertamanya adalah cahaya. Kemudian yang kedua adalah kemo. Kemo itu adalah zat kimia. Berarti pilihan pertama sama yang keempat yang berpeluang. Jelas yang terakhir adalah galvanotaksis, itu adalah gerak yang disebabkan oleh aliran listrik. So, jawaban yang ini jelas sekali. Foto artinya cahaya, kemo artinya kimia, galvano adalah listrik. So, jawabannya nomor pilihan yang pertama, cahaya, zat kimia, dan aliran listrik. Kita lanjut nomor 11. Anak-anak hebat, pada soal yang nomor 11 itu ada gambar putri malu, Mimosa pudica. Di sana kita lihat ada bagian yang mengucup, itu karena pengaruh sentuhan. Kita lihat, seperti yang kita ketahui, Mimosa pudica atau putri malu ini termasuk kategori gerak nasti. Kenapa? Karena arah gerakannya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang.
Ya, ini jawaban sudah jelas. Lanjut soal nomor 12. Apabila di dekat tanaman kacang panjang diletakkan kayu, maka yang terjadi pada tanaman tersebut adalah, kita lihat beberapa hari kemudian, maka sulurnya akan membelit pada kayu yang kita kenal dengan gerakan tikmonasti. Oke, jelas nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13. Pada nomor 13, di sana disebutkan contoh gerak tumbuhan berikut yang merupakan contoh gerak higroskopis. Ini anak-anak, gerak higroskopis ini termasuk ke dalam gerak endonom, ya, pengaruh rangsangan dari dalam, disebabkan oleh pengaruh zat cair. Kita lihat ini ya, ini keberadaan zat cair. Mari kita lihat ini. Menguncupnya daun tanaman leguminosae atau kacang-kacangan. Yang menguncup tadi berarti nasti. Tubuhnya sulur, daun sirih yang membelit, tadi tikmonasti. Menutupnya daun putri malu, tadi termasuk sesmonasti. Jadi yang termasuk higroskopis adalah pilihan terakhir, yaitu merekanya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan atau tumbuhan terung-terung kacang-kacangan ya. Ini itu yang sering terjadi, anak-anak hebat. Merekanya kulit ini adalah termasuk gerak higroskopis. Kita lanjut ke nomor 14. Tuh, di sana ada bunga yang diletakkan di dekat ventilasi jendela. Kita lihat bunga tersebut akan menghadap ke arah luar. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa pengaruh cahaya, berarti jawabannya fototropisme. Jelas. Next, kita lanjut ke soal 15. Anak-anak hebat, kita lanjut ke soal nomor 15. Di sana ada gambar kecambah. Yang ditanyakan adalah pertumbuhan akar. Tuh, pertumbuhan akar pada kecambah itu termasuk gerak apa? Oke, tadi sudah jelaskan bahwa dia bergerak ke bawah itu karena geotropisme. Nah, karena dia mengarah ke arah rangsangan yaitu pusat bumi, berarti dia termasuk ke dalam geotropisme positif karena menuju ke arah pusat rangsangan. Hati-hati loh kalau soal ini dirubah. Misalnya daun kecambah, kita lihat. Daun kecambah itu cenderung ke arah atas, menjauhi pusat bumi. Berarti geotropi juga, tetapi yang menjauhi pusat rangsangan dikenal dengan geotropi negatif. Oke, anak-anak hebat, kita lanjut ke soal yang terakhir. Contoh gerak tumbuhan berikut yang merupakan contoh dari gerak tikmotropisme. Oke, tadi sudah jelas bahwa tikmotropisme adalah peristiwa membelitnya sulur dari tumbuhan kacang-kacangan atau sirih yang membelit tanaman pagar. Jelas sekali jawabannya adalah pilihan yang kedua. Anak-anak hebat, tetap semangat. Inilah pembahasan kuis kita di dalam persiapan ulangan harian yang pertama, yaitu KD 3.1 yang akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Anak-anak hebat, salam semangat, terus belajar sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.